Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para investor yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir mendengarkan presentasi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azmi Lazuardi dengan NIM 182231065, pendiri sekaligus CEO dari Logilift. Mungkin belum banyak yang tahu tentang Logilift. Logilift adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan truk, mobil box, dan kendaraan pengangkut lainnya, berdiri dengan tujuan untuk memberikan solusi logistik yang handal dan terjangkau. Logilift melayani berbagai kebutuhan pengangkutan barang, baik untuk individu maupun perusahaan. Kami menawarkan armada yang bervariasi, mulai dari truk kecil hingga truk besar, serta kendaraan khusus yang dapat disesuaikan dengan jenis barang yang akan diangkut. Logilift memiliki fokus utama di wilayah Jakarta Timur. Yang kita ketahui sendiri bahwasanya Jakarta Timur adalah kawasan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dengan banyak pelaku UKM, manufaktur, dan e-commerce yang membutuhkan solusi logistik yang efisien. Akan tetapi, kebutuhan logistik yang fleksibel dan terjangkau masih menjadi tantangan hingga saat ini. Oleh karena itu, Logilift hadir sebagai jawaban menawarkan layanan logistik yang terintegrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan bisnis dalam memenuhi kebutuhan pengangkutan barang. Agenda yang akan saya presentasikan yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan yang memuat tentang visi misi Logilift serta tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu profil perusahaan, informasi mengenai tentang Logilift, nilai-nilai dan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu analisis pasar. Yang keempat, strategi pemasaran yang memaparkan tentang rencana untuk memasarkan layanan sewa truk dan jasa pengangkut secara efektif. Yang kelima yaitu rencana operasional. Yang keenam yaitu proyeksi keuangan yang berisi analisis keuangan jangka pendek serta jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan peluang investasi. Latar belakang dan tujuan. Di Indonesia, pertumbuhan industri logistik sangat pesat seiring dengan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa yang memerlukan distribusi yang efisien. Tren ini semakin didorong oleh perkembangan e-commerce dan perdagangan digital yang menciptakan kebutuhan besar terhadap jasa pengangkutan barang. Yang kedua, tantangan UKM. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi logistik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Logilift hadir sebagai jawaban atas pertanyaan dan keresahan mereka yang membutuhkan layanan sewa truk dan kendaraan pengangkut lainnya yang fleksibel, terjangkau, dan handal. Profil perusahaan Logilift, visi kami adalah menjadi penyedia penyewaan kendaraan pengangkutan termuka di Indonesia, terutama di sektor Jakarta Timur. Dengan fokus pada layanan yang berkualitas dan efisiensi, pengiriman kami memiliki beberapa misi. Misi utamanya yaitu memberikan layanan yang berkualitas dengan integrasi teknologi modern untuk kemudahan pelanggan kami. Selanjutnya yaitu menyediakan armada yang bervariasi dan berkualitas tinggi dari truk hingga mobil box. Yang selanjutnya yaitu menyediakan opsi layanan sewa truk yang fleksibel dan terjangkau untuk pebisnis. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan teknologi modern untuk melacak pengiriman secara real time. Analisis pasar Logilift pada 2017 hingga 2027 terdapat kenaikan yang signifikan terhadap pasar logistik. Permintaan terhadap pelayanan truk di negara ini, yaitu Indonesia, diperkirakan akan meningkat. Sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan angka angkutan barang laut dan transportasi barang internasional yang merupakan pendorong peminatan utama untuk angkutan truk domestik. Dengan pertumbuhan industri e-commerce pada CAGR sebesar 16% dan pertumbuhan sektor manufaktur akan meningkatkan permintaan transportasi barang yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan pasar logistik barang di Indonesia.
Target pasar Logilip, Jakarta Timur adalah pusat pertumbuhan bisnis dengan sektor industri, manufaktur, dan UKM yang berkembang pesat. Selain itu, kawasan ini memiliki beberapa pergudangan dan pusat distribusi yang menjadi gerbang distribusi barang ke seluruh Jabodetabek. Kami menargetkan beberapa segmen pasar di kawasan ini. Yang pertama yaitu UKM. Mereka membutuhkan layanan logistik yang terjangkau dan fleksibel. Logilift menyediakan solusi logistik yang fleksibel untuk para UKM dan membantu meningkatkan efisiensi yang operasional. Yang kedua yaitu e-commerce. Dengan pengiriman yang cepat dan handal, Logilift mendukung kebutuhan e-commerce untuk memuaskan pelanggan. Yang ketiga yaitu manufaktur dan distribusi. Armada dari Logilift dapat memastikan distribusi barang yang tepat waktu dan aman bagi sektor manufaktur. Dan yang terakhir adalah individu perusahaan atau perusahaan. Logilift juga memenuhi kebutuhan pengiriman khusus untuk individu dan perusahaan, dan juga kami menawarkan solusi yang sesuai untuk permasalahan yang ada pada individu atau perusahaan. Strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas Logilift. Yang pertama yaitu segmentasi pasar yang jelas. Segmentasi pasar yang jelas, kami menargetkan beberapa segmen pasar utama yaitu UKM, perusahaan e-commerce, manufaktur, dan distribusi. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari masing-masing segmen ini, kami dapat menawarkan layanan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu harga kompetitif dan fleksibel. Salah satu faktor yang sangat penting dalam memenangkan pasar adalah harga. Kami menyadari bahwa banyak pelaku usaha, terutama UKM, memiliki keterbatasan anggaran untuk logistik. Oleh karena itu, kami menawarkan harga sewa yang kompetitif dan fleksibel sehingga dapat diakses oleh berbagai segmen pasar. Yang ketiga adalah promosi digital melalui media sosial. Di era digital seperti ini, promosi melalui media sosial dan platform online menjadi sangat efektif. Kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, serta LinkedIn untuk mempromosikan layanan kami. Selain itu, kami juga menggunakan iklan berbayar di platform seperti Google Ads untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Yang keempat yaitu kemitraan strategis dengan marketplace. Kami akan menjalin kerjasama dengan marketplace dan perusahaan e-commerce besar di Indonesia. Dengan menjalin mitra logistik mereka, kami dapat meningkatkan volume transaksi dan memperluas jangkauan layanan kami. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan yang prima. Kepuasan pelanggan menjadi salah satu prioritas utama kami. Untuk memastikan pelanggan kami selalu puas dengan layanan yang kami berikan, kami menyediakan layanan pelanggan yang responsif, serta platform digital yang memudahkan mereka untuk memesan, melacak, dan membayar jasa Logilift. Analisis SWOT yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu yang pertama armada kendaraan yang bervariasi dan berkualitas. Kedua, penggunaan teknologi yang terintegrasi termasuk sistem pelacakan real time. Yang ketiga yaitu harga yang kompetitif dan fleksibel. Dan yang terakhir, tim manajemen yang berpengalaman dalam industri logistik. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum memiliki jangkauan layanan di seluruh Indonesia. Yang kedua, keterbatasan jumlah armada pada tahap awal operasional. Yang ketiga, ketergantungan awal pada segmen pasar tertentu seperti UKM dan e-commerce. Yang ketiga, yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pusat industri e-commerce di Indonesia. Yang kedua, peningkatan kebutuhan akan jasa logistik yang cepat dan efisien, terutama di sektor manufaktur dan distribusi. Serta yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pelayanan logistik semakin diminati oleh pelanggan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dengan perusahaan logistik besar yang sudah mapan. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan bakar yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Serta yang terakhir,
perubahan regulasi pemerintah terkait logistik dan transportasi. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, kami percaya bahwa Logilift dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meraih sukses di pasar logistik yang kompetitif ini. Rencana operasional perusahaan Logilift yang pertama yaitu jam operasional. Kami akan beroperasi setiap hari mulai pukul 7 hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan dapat memesan kendaraan melalui platform digital dan kami akan memastikan armada yang selalu siap untuk dioperasikan. Yang kedua yaitu pengelolaan armada. Setiap kendaraan akan kami lengkapi dengan sistem pelacakan GPS yang memungkinkan kami memantau pergerakan armada secara real time. Ini tidak hanya membantu kami memastikan keamanan kendaraan, tetapi juga memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan mengenai status pengiriman barang mereka. Yang ketiga adalah platform digital. Untuk memudahkan pelanggan, kami menyediakan platform digital berbasis web dan aplikasi mobile yang memungkinkan proses pemesanan serta pembayaran dilakukan secara online. Pelanggan dapat memilih jenis kendaraan yang mereka butuhkan, menentukan durasi, serta melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang tersedia. Yang terakhir adalah pemeliharaan kendaraan. Kami memiliki tim teknisi yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin pada armada kami. Setiap kendaraan akan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa setiap sistem berfungsi dengan baik dan kendaraan selalu dalam kondisi yang prima. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi yang ada di perusahaan Logilik. Yang pertama ada CEO atau founder, memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi di perusahaan. CEO bertanggung jawab atas visi misi serta strategi jangka panjang Logilik. Tanggung jawab utamanya yaitu memimpin pengembangan dan implementasi strategi perusahaan, mewakili Logilift di depan para pemegang saham, mitra strategis, dan publik, serta menentukan arah bisnis jangka panjang dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu Chief Operating Officer atau COO, bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan, termasuk pengelolaan armada, manajemen logistik, dan efisiensi operasional. Tanggung jawab utamanya yaitu memastikan armada kendaraan terawat dengan baik dan siap operasional. Kedua yaitu mengawasi efisiensi logistik dan rantai pasokan. Dan yang terakhir adalah memonitor kinerja tim operasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan regulasi. Yang ketiga yaitu Chief Financial Officer atau CFO, bertanggung jawab atas aspek keuangan perusahaan, mulai dari manajemen anggaran, perencanaan keuangan, hingga pelaporan kepada pemegang saham. Tanggung jawab utamanya yaitu mengelola anggaran perusahaan dan memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien, menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, serta tahunan. Dan yang terakhir, mengelola strategi keuangan untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Yang keempat, yaitu Chief Marketing Officer atau CMO, bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran dan penjualan keuangan hingga pelaporan kepada pemegang saham. Tanggung jawab utamanya yaitu mengemban dan melaksanakan kampanye pemasaran digital dan tradisional, membangun brand awareness Logilit dan mengelola hubungan dengan pelanggan, serta bekerja sama dengan mitra pemasaran seperti marketplace dan perusahaan lain untuk ekspansi. Yang kelima yaitu Chief Technology Officer atau CTO, mengelola semua aspek teknologi perusahaan termasuk pengembangan platform digital Logilit dan pemanfaatan teknologi tracking armada. CTO ini memiliki tanggung jawab utama yaitu mengembangkan aplikasi dan platform teknologi yang memudahkan pemesanan dan pelacakan armada, memastikan keamanan data pelanggan dan infrastruktur teknologi perusahaan, serta menjelajahi teknologi yang baru yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Berbicara mengenai proyeksi keuangan, kami yakin bahwa Logilif memiliki potensi keuangan yang menarik.
Dari perhitungan awal dengan investasi yaitu sebesar 177 juta untuk pembelian armada dan peralatan operasional, kami memproyeksikan pendapatan bulanan sebesar 260 juta. Setelah dikurangi biaya operasional bulanan kami sebesar 52 juta rupiah, keuntungan bersih bulanan yang dihasilkan adalah sebesar 208 juta rupiah. Dengan proyeksi ini, kami memperkirakan Logilift dapat mencapai break-even point dalam waktu singkat dan memberikan return yang signifikan pada para investor. Selanjutnya yaitu peluang kerjasama investasi. Dalam dunia bisnis, kerjasama yang solid antar pemilik usaha dan investor adalah kunci keberhasilan. Kami di Logilift sangat menyadari pentingnya kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan dengan para investor untuk mewujudkan visi besar kami. Oleh karena itu, kami menawarkan peluang kerjasama investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil yang menguntungkan, tetapi juga memungkinkan para investasi atau investor untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang akan menentukan arah perkembangan bisnis ini ke depannya. Logilift berada dalam posisi yang ideal untuk meraih pertumbuhan pasar di pasar logistik Indonesia dengan meningkatkannya kebutuhan akan layanan pengiriman dan penyewaan kendaraan pengangkut, terutama di sektor e-commerce, manufaktur, dan distribusi. Permintaan terhadap pelayanan yang kami tawarkan diproyeksikan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Kami telah merancang model bisnis yang tidak hanya dapat bersaing di pasar saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan dengan inovasi teknologi dan layanan pelanggan yang unggul. Peluang investasi di Logilift menawarkan berbagai keuntungan. Pertama, kami memberikan potensi return of investment atau ROI yang menarik berdasarkan proyeksi keuangan yang telah kami susun dengan target pemanfaatan armada yang optimal dan strategi pemasaran yang agresif. Kami yakin bahwa bisnis ini akan memberikan imbal hasil yang signifikan bagi para investor. Kedua, investor akan mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan, sehingga investor dapat memastikan bahwa visi dan tujuan bisnis selaras dengan kepentingan. Selain itu, Logilift memiliki rencana ekspansi jangka panjang yang menarik. Kami berencana untuk memperluas jangkauan layanan ke berbagai kota besar di Indonesia, menambah variasi armada kendaraan, serta menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra bisnis. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas basis pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Investor yang bergabung dengan kami sejak awal akan memiliki peluang untuk menikmati keuntungan dari ekspansi ini. Dari segi resiko, Logilift telah melakukan mitigasi yang matang melalui analisis SWOT tadi yang telah saya sampaikan. Kami memahami bahwa persaingan di industri logistik cukup ketat, tetapi dengan keunggulan kompetitif yang kami miliki, termasuk teknologi modern dan layanan pelanggan yang unggul, kami yakin dapat mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, dengan proyeksi keuangan yang realistis dan manajemen biaya yang ketat, kami berkomitmen untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu tagline dan logo Logilift. Tagline yang kami ambil yaitu Live, Load, Deliver. Secara langsung menggambarkan layanan inti dari brand ini, yaitu mengangkat, mengangkut, dan mengantarkan. Ini memberikan kesan mengenai apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu untuk logo, yang pertama ada pesawat kertas. Pesawat kertas adalah simbol yang sering dikaitkan dengan kreativitas, inovasi, dan pengiriman. Dalam konteks bisnis logistik, icon ini menggambarkan kecepatan, efisiensi, dan ketangkasan dalam mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu, arah pesawat kertas yang mengarah ke atas. Posisi pesawat kertas yang mengarah ke atas itu melambangkan pertumbuhan ambisi dan gerakan ke depan. Ini mencerminkan bahwa layanan yang kami bangun ini berfokus pada peningkatan dan memberikan solusi logistik yang lebih baik.
Kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, solusi logistik. Logilift menyediakan solusi logistik yang fleksibel dan terjangkau untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua, potensi pasar. Pasar e-commerce dan manufaktur menawarkan peluang pertumbuhan yang besar bagi Logilift. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kuat mendukung fleksibilitas dan penetrasi pasar Logilift. Dan yang terakhir yaitu operasional yang kuat. Dukungan operasional yang efisien memastikan layanan optimal bagi pelanggan. Dan yang terakhir, Logilift adalah solusi logistik yang tepat di Jakarta Timur. Kawasan yang terus berkembang dan membutuhkan layanan pengangkut barang yang efisien, fleksibel, dan terjangkau. Kami yakin bahwa bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Dengan model bisnis yang solid, strategi pemasaran yang kuat, dan proyeksi keuangan yang positif, kami menawarkan peluang investasi yang menguntungkan bagi Anda. Ayo, bergabung dengan Logilift, investasi dalam bisnis bidang logistik yang berkembang dengan ROI yang menarik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.